Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Baik, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Hari ini adalah pembelajaran yang pertemuan kedua dalam materi organ reproduksi manusia. Minggu lalu Ustadz sudah menyampaikan materi pembelahan sel, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Insya Allah kalau sudah buka linknya yang saya share kemarin, insya Allah sudah jelas. Dan kemarin juga mengetahui berapa jumlah kromosom, dan alhamdulillah 80% siswa semuanya bisa menyimak dan melaporkan kegiatan belajar kuis yang Ustadz share pada akhir pembelajaran. Dan alhamdulillah juga 80% sudah mengirimkan tugas berupa foto terkait pembelahan sel meiosis maupun mitosis. Nah, dalam kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan terkait reproduksi manusia, organ reproduksi manusia. Baik, siap ya anak-anak? Yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki atau pria. Nah, sudah di slide PowerPoint tersebut sudah saya tampilkan. Ada beberapa organ yang itu suruh menebak ya, kira-kira apa nama organ reproduksi pada gambar tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, gambar itu sudah ada di e-book yang sudah saya share linknya di Classroom. Mungkin bisa di print, atau yang punya bukunya bisa dibuka bukunya di organ reproduksi. Di situ sama, hanya abjadnya saja yang tata letaknya tidak berurutan. Nah, pada gambar presentasi pada kali ini seperti ini ya, organ yang pertama ini A. Nah, ini merupakan, saya next. Nah, ini adalah organ luar pada alat reproduksi laki-laki, yaitu penis, yang fungsinya adalah tempat melindung saluran, yaitu saluran uretra yang menyalurkan air kencing ataupun urin dan sperma. Ya, ini pada bagian A ini adalah organ luar. Kemudian organ luar yang selanjutnya ini ditunjukkan di bagian C. Tapi Ustadz ini karena abjadnya B dulu, maka B ini adalah testis. Nah, testis fungsinya adalah memproduksi sel sperma. Nah, ini atau ini sepasang ya, dua buah kanan kiri, dan kemudian ditutup. Yang bagian C ini namanya skrotum. Nah, ini bagian luar. Fungsinya adalah melindungi testis atau menjaga suhu agar testis tersebut menghasilkan sperma yang produktif. Kemudian bagian yang D adalah epididymis. Epididymis adalah tempat sperma sebelum meninggalkan, atau sperma yang matang sebelum dikeluarkan melalui saluran uretra tersebut ditampung dulu di epididymis yang bagian D. Kemudian yang E, nah yang ini adalah saluran penyaluran sperma dari epididymis menuju keluar, yaitu namanya saluran vas deferens, yaitu saluran yang menghubungkan jalannya sperma dari epididymis ke uretra. Yang F, nah F ini adalah uretra. Uretra ini adalah saluran kencing boleh, atau saluran memang digunakan untuk mengeluarkan urin atau air kencing, atau juga bisa sperma tadi juga keluarnya melalui saluran uretra. Yang
G. Nah, ini ada GHI, ini adalah kelenjar. Kelenjar yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis. Nah, kelenjar ini berukuran kurang lebih 5 cm dan terletak di belakang kantong kemih ya. Kantong kemihnya ini yang saya tunjuk ini. Nah, ini namanya kelenjar vesicula seminalis, yaitu menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Dan yang H adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan bersifat asam. Yang terakhir kelenjar Cooper. Nah, kalau prostat tadi menghasilkan cairan yang zat yang berupa asam, yang kalau Cooper bersifat basa. Ini ya, ini adalah kira-kira struktur atau bagian-bagian organ reproduksi pada pria atau laki-laki. Sebenarnya juga ada kantong kemih ya. Kantong kemih ini adalah tempat untuk menampung air kencing atau air seni atau urin dari ginjal sebelum dikeluarkan melalui uretra. Jadi kalau uretra ini, yang ini ya, uretra ini adalah saluran kencing sama saluran sperma jadi satu ya, jadi satu salur ini baru dikeluarkan melalui saluran yang namanya uretra. Itu adalah bagian-bagian dari organ reproduksi pria atau laki-laki. Itu ya, dan iya ada sedikit tambahan, yaitu di testis ini terdapat hormon ya yang mempengaruhi. Hormon ini bekerja ketika seseorang sudah balik sehingga mengeluarkan sperma. Nah, di kelenjar testis ini namanya hormon yang bekerja adalah testosteron. Nah, baik, slide berikutnya adalah organ reproduksi perempuan atau wanita. Nah, ini adalah gambar dari organ reproduksi wanita. Yang A sama dengan halnya laki-laki tadi ya, punya testis 2, sama perempuan juga punya 2, tapi bukan testis, tapi namanya ovarium. Ovarium ini menghasilkan sel telur atau ovum. Ya, ini adalah sepasang kanan dan kiri, dan ini bekerja semua ya, kecuali kalau memang ada kerusakan atau habis rusak, habis operasi harusnya dipotong. Nah, ini ovariumnya tinggal satu saja. Nah, pada orang normal, wanita atau perempuan yang normal dari ini punya dua ovarium kanan dan kiri. Yang kedua, nah ini adalah oviduk. Oviduk itu adalah saluran setelah sel telur ini matang dilepaskan. Ini adalah nanti akan tempat pembuahannya di oviduk, tempat bertemunya sel sperma sama sel telur ini ada di oviduk namanya ya, atau disebut tuba Fallopi. Nah, yang C ini adalah infundibulum, yakni, nah ini tugasnya tadi ya, ketika sel telur yang sudah matang ini ditangkap oleh, nah ini ujung dari tuba Fallopi namanya infundibulum. Terus yang D ini rahim. Nah ini organ ini hanya dimiliki oleh wanita, laki-laki nggak punya ya, rahim. Atau uterus nama lainnya ya. Kalau tadi uretra itu saluran kencing, kalau uterus adalah rahim. Nah, rahim atau uterus. Nah, uterus ini sebenarnya di dalam sini ya. Ini kurang memanjang sana ya. Ini ada di sini ya. Ada di dalam sini adalah uterus atau rahimnya. Kemudian yang D namanya endometrium. Endometrium adalah sebuah rongga ya, lapisan rongga ini melindungi rahim agar ketika ada benturan itu tidak langsung rahimnya terkena benturan, tapi ada pelindungnya, yaitu namanya endometrium. Yang G ada cervix ya, yang F ada vagina. Nah, ini adalah cervix, ini adalah mulut rahim. Nah, vagina ini ada dua ya bagian ya, vulva sama labium. Dan pada organ reproduksi perempuan ini ada 2 hormon yang mempengaruhi,
yakni hormon estrogen dan progesteron. Kalau tadi laki-laki itu ada testosteron, kalau perempuan punya dua hormon, yaitu hormon progesteron sama estrogen. Itu ya anak-anak, untuk slide-nya Ustadz hanya memberikan 2 slide. Insya Allah akan bertahap sehingga tidak terlalu panjang dan kalian bisa mengikuti. Nah, untuk fungsi-fungsinya bisa dilihat ya di e-booknya, bisa dilihat di googling banyak, bahkan di YouTube juga ada fungsi-fungsinya, atau di browsing di Google, di pembelajaran IPA itu ada kelas 9. Itu nanti ada alat reproduksi baik laki-laki dan perempuan. Untuk selanjutnya nanti akan Ustadz lanjutkan terkait spermatogenesis sama oogenesis, tentang pembentukan sel kelamin keduanya atau sel pada organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Sementara itu yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, semoga bisa menambah wawasan terkait pembelajaran IPA ini, dan jangan lupa tidak sampai di sini, mohon selalu mengikuti pembelajaran berikutnya. Insya Allah kalau slide ini bisa dipahami dengan baik, untuk latihan soal ataupun kuis insya Allah bisa menjawab. Baik, demikian dari Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.